Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dandi Bramantia Putra, NIM 111170096 dari kelas D. Ingin mempresentasikan mengenai poster saya yang berjudul Kajian Risiko dan Mitigasi Bahaya Longsor Daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama, abstrak. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang rawan longsor. Terjadinya bencana longsor dapat menyebabkan dampak yang besar seperti kerusakan dan kerugian, baik material maupun non-material. Tingginya wawasan masyarakat mengenai bencana tanah longsor, mulai dari faktor-faktor penyebab, risiko hingga mitigasi bencana tanah longsor, menjadi hal yang sangat penting dalam meminimalisir adanya korban jiwa dan kerugian-kerugian baik fisik, sosial, maupun ekonomi. Informasi tersebut harus disebarkan kepada masyarakat sebagai sistem peringatan dini. Penyatuan informasi-informasi tersebut dilakukan dengan metode referensi, yaitu merangkum beberapa jurnal dan buku yang membahas mengenai tanah longsor. Hasil dalam penelitian ini merupakan informasi yang sangat penting bagi masyarakat dan dapat disimpulkan bahwa hampir seluruhnya terkait dengan kejadian tanah longsor di Kulon Progo. Pendahuluannya, latar belakang daerah Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang letaknya di sebelah barat kota Yogyakarta. Daerah Kulon Progo memiliki beberapa daerah dengan kelerengan yang cukup curam dan curah hujan di daerah Kulon Progo yang cukup tinggi, yaitu 226 mm per bulan pada tahun 2017 menurut data BPS 2019. Akibatnya, pada bulan November 2019, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kulon Progo mewaspadai sekurangnya 50 titik potensi bencana tanah longsor menjelang musim penghujan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai penyebab dan risiko dari terjadinya tanah longsor secara umum. Kemudian menentukan mitigasi bencana yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya tanah longsor tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode referensi yang berasal dari beberapa jurnal dan buku. Kemudian dari bab hasil dan pembahasan, yang pertama ada zona rawan longsor. Di situ ada gambar peta zona rawan longsor daerah Kulon Progo yang dibuat oleh Lisa Triwahyuni tahun 2017, yang dapat menjadi dasar untuk menentukan di mana daerah yang tinggi risiko memerlukan perhatian lebih mengenai mitigasi bencana tanah longsor. Selanjutnya, tanah longsor, penyebab dan faktor. Faktor penyebab tanah longsor menurut Washington State Department of Transportation tahun 2014, ada iklim atau hidrologi, termasuk curah hujan atau presipitasi, geomorfik, geologi atau geoteknik atau hidrogeologis, dan yang terakhir ada aktivitas manusia. Selanjutnya ada gambar keadaan lereng dan hubungannya dengan kondisi batuannya menurut Glade dan Crozier 2005 dalam Schroeder 2015. Di situ dapat dilihat, semakin sangat tidak stabil lereng tersebut, maka kemungkinan terjadinya longsor semakin besar. Nah, tergantung lereng tersebut dibentuk oleh batuan yang seperti apa atau tanah yang seperti apa dengan kondisi tertentu seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya ada risiko bencana tanah longsor menurut Schroeder 2015. Ada 3 risiko bencana tanah longsor. Yang pertama, yang mudah dikuantifikasi atau dihitung nilainya, misalnya nilai aset di daerah tertentu dan jumlah orang di area tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua, ada konsekuensial atau efek pada penghentian beberapa kegiatan perdagangan, termasuk transportasi dan pasokan listrik, mungkin untuk waktu yang lama dan terganggunya kehidupan masyarakat dan aktivitas sosial. Dan yang terakhir ada risiko yang sulit dikuantifikasi, seperti kematian, kerusakan emosional, hilangnya kualitas hidup, dan kerusakan lingkungan. Kemudian mitigasi bencana tanah longsor menurut WSDOT tahun 2014. Di situ ada 4 mitigasi bencana tanah longsor yang dapat dilakukan. Yang pertama ada stabilisasi, yaitu perataan lereng tidak stabil, konstruksi penopang batuan dan dinding penahan, serta perbaikan drainase. Dapat dilihat pada gambar di bawahnya, lereng yang cukup curam dibuat penopang batuan sehingga tidak mengurangi terjadinya tanah longsor.
Lalu yang kedua ada proteksi, yaitu berfokus pada penahanan dan atau pengalian puing-puing bergerak. Langkah-langkah tersebut termasuk dinding, tanggul, parit, dan bar resapan. Pada gambar sangat jelas, terdapat tembok penutup untuk mengalihkan puing-puing yang bergerak dari lereng yang cukup curam di sebelahnya. Yang ketiga ada pencegahan, yaitu langkah-langkah termasuk relokasi fasilitas, terowongan, dan struktur-struktur tinggi yang memungkinkan lewatnya puing-puing di bawah fasilitas. Jadi, dari lerengnya tidak dilakukan apapun, namun ada relokasi fasilitas, terowongan, dan struktur-struktur tinggi yang di dekat lereng tersebut agar tidak terjadi tertimpa tanah longsor dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan dan pemantauan. Pembersihan proaktif dari daerah tangkapan air yang tersedia, pengamatan rutin dan penilaian kondisi lereng, pagar peringatan longsor, pemantauan lereng, dan instrumentasi cuaca. Hal ini merupakan mitigasi bencana yang paling sedikit biaya karena dia tidak membangun apapun, namun hanya pemantauan saja, tapi pemantauannya harus benar-benar rutin. Pada bab terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pada Kulon Progo, bagian barat banyak daerah yang masuk ke dalam zona rawan longsor yang memerlukan perhatian lebih dalam pembuatan konstruksi mitigasi bencana tanah longsor. Yang kedua, ada beragam risiko dari terjadinya tanah longsor, mulai berhentinya berbagai kegiatan, terganggunya kehidupan masyarakat dan aktivitas sosial, hingga kerusakan emosional masyarakat, hilangnya kualitas hidup, kerusakan lingkungan, bahkan kematian. Dan yang terakhir, mitigasi tanah longsor dapat dilakukan dalam berbagai metode, namun tidak semua metode tersebut dapat diaplikasikan di daerah Kulon Progo. Untuk daerah Kulon Progo, dapat menggunakan metode stabilisasi berupa konstruksi penopang batuan, metode proteksi yang dinding pengalian puing-puing, dan metode pemeliharaan dan pemantauan. Dan berikut daftar pustaka yang saya pakai. Ada 4 daftar pustaka, dan yang daftar pustaka utama adalah yang Schroeder CF tahun 2015. Sekian presentasi poster saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.